Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Fitrah untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjut dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau. Dan semoga kita termasuk di dalam umat beliau yang dicintai oleh beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita memasuki di bulan Ramadan ini, yaitu malam ke-10 ya. Malam 10 ke-10 ini yaitu ulama membagi bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama 10 hari pertama yaitu hari yang penuh rahmat, yaitu fase rahmat, dan 10 yang kedua yaitu pengampunan dosa, dan 10 yang terakhir yaitu pembebasan dari api neraka. Namun karena padahal semua bulan Ramadan ini semuanya adalah rahmat, semuanya adalah maghfirah, semuanya adalah pengampunan dosa. Karena itu mari kita senantiasa meningkatkan semangat kita yang masih ada waktu di bulan Ramadan yang akan datang, yang masih ada sisa. Mari kita isi dengan melakukan hal-hal ibadah, yaitu diantaranya meningkatkan membaca Al-Quran kita, tadarus kita, sholat malam kita, zikir kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena bulan Ramadan ini adalah suatu rahmat yang penuh dengan rahmat yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya di luar Ramadan. Jadi kita diberi bonus, diberi rahmat yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Maka untuk dari itu mari kita manfaatkan rahmat ini dengan sebaik-baiknya. Suatu rahmat yaitu dengan kita bisa mengikuti sholat berjamaah tarawih di malam hari ini, dan semoga kita bisa istiqomah di malam-malam yang selanjutnya. Sebagai contoh, bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan yang penuh kesempatan untuk berbuat amal ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Karena di bulan ini adalah pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, semua amal ibadah kita yang sunnah menjadi wajib dinilai pahalanya dan wajib dilipat gandakan. Maka untuk dari itu mari kita semangat untuk mengisi bulan Ramadan ini. Jangan sampai contohnya seperti ayam bekakak. Tahu ayam bekakak? Ayam yang mati di atas tumpeng. Maksudnya apa? Itu ada makanan tapi kok malah mati. Ada nasi banyak tapi ayam itu malah mati. Jangan kita seperti itu. Di dalam Ramadan ini suatu rahmat yang sangat luar biasa, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Tidak bisa kita memaksimalkan ibadah-ibadahnya.
sholat malamnya, Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya. Maka dari itu mari kita semangat lagi, mumpung masih ada waktu di hari-hari yang ke depan selama bulan Ramadan ini. Karena rahmat ini sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa hadir di majelis ini, di masjid ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa melangkahkan kaki kita di masjid ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah dari hamba Allah. Di akhirat ada hamba Allah pada waktu di dunia umurnya 500 tahun digunakan untuk ibadah terus, tidak pernah dosa. Hamba ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, kamu mau masuk surga, mau masuk surga karena rahmat saya atau karena amal ibadah kamu sendiri?" Si hamba itu menjawab, "Ya Rob, saya masuk surga, pengen masuk surga karena amal ibadah saya yang 500 tahun ibadah terus tidak pernah melakukan dosa." Kata Allah, kata Robnya, kata Tuhannya, "Wahai malaikat, masukkan hamba ini ke dalam neraka." Protes hamba ini, "Ya Allah, ya Rob, saya ingin masuk surga karena ibadah saya waktu di dunia, tidak pernah melakukan dosa maksiat. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena kamu ingin masuk surga karena pahalamu sendiri." Maka Allah itu, "Ya Allah, bagaimana kalau dengan rahmatmu?" Maka malaikat itu disuruh oleh Allah, "Wahai malaikat, ambil salah satu dari mata hamba itu dan ditimbang, dan ditimbanglah mata sebelahnya hamba itu dengan amal ibadah hamba itu, dan ternyata lebih berat matanya yang sebelah dibandingkan amal ibadahnya yang 500 tahun. Karena apa? Karena ibadah seseorang itu bukan dari kekuatannya sendiri, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat itu adalah rahmat. Bisa melangkahkan kita ke masjid ini, bisa melakukan sholat berjamaah karena rahmat, bisa melakukan ibadah yang lainnya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita melakukan ibadah dengan penuh rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah menjalankan ibadah puasa di hari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.